Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Bagaimana kabar kakak-kakak semua hari ini? Semoga keadaan kita semua sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Tiara berulang tahun yang dirayakan oleh Niko di kapal pesiar, dan banyak sekali kejutan-kejutan yang diberikan kepadanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di bawah cahaya lilin yang kekuningan, sosok kedua orang itu menjadi ilusi dan indah. Setelah makan, Tiara menatap Niko sambil tersenyum dan bertanya, "Kemana kita akan pergi selanjutnya?" "Ikutlah dengan saya." Niko menuntun Tiara ke tempat mereka mulai menaiki tangga. Angin laut berhembus dan membuat rambut hitam Tiara bertiup angin, dan rok putihnya berkibar-kibar tertiup angin sehingga memperlihatkan kaki jenjang Tiara yang ramping dan indah. Beberapa menit kemudian, keduanya berdiri di dek atas. Tiara melihat sekelilingnya, namun tak disangka-sangka tidak ada orang lain di sini kecuali mereka berdua. Seolah-olah dia bisa melihat keraguan Tiara, Niko merangkul pinggang Tiara yang ramping dan menundukkan kepalanya sedikit sebelum dia mendekati telinganya yang kecil dan indah. "Tempat ini terlarang." "Terlarang?" Dia mengedipkan matanya dan berkata dengan heran, "Jangan bilang kalau kamu juga memesan tempat ini." "Tebakanmu benar," jawabnya sambil tersenyum. Dia kembali tertegun. "Kamu terlalu boros." "Iya, saya memang mengatakan bahwa ulang tahun pertama yang kita habiskan bersama sangat berkesan." Niko sama sekali tidak merasa itu sia-sia, sebaliknya dia merasa sangat gembira. "Ikutlah dengan saya." Dia menarik Tiara ke dalam dan ada tangga lain yang mengarah ke atas. Setelah naik, Tiara merasa sangat terpana oleh pemandangan di depannya. Lantai paling atas juga telah didekorasi dengan sangat apik, di mana terdapat lampu putih dan pagar yang dibungkus dengan lampu-lampu kecil berwarna-warni. Di bagian paling tengah di lantai paling atas terdapat sebuah buket besar mawar sampanye dengan aroma bunga yang samar-samar meresap ke sekelilingnya. Niko berjalan mendekat dan memegang buket tersebut sebelum berdiri di depan Tiara lagi. Tiara hanya mengira ada buket bunga di depannya, tetapi dia melihat Niko mengeluarkan kalung yang dibuat dengan indah dengan bentuk yang unik dari buket bunga mawar tersebut, seolah-olah dia sedang melakukan sulap. Dia juga bisa membaca kata-kata yang terukir di kalung itu melalui cahaya. Setelah dia melakukannya, dia menutup bibirnya saat hatinya meledak bahagia. "Saya akan memakaikannya untukmu." Sambil berbicara, Niko memberikan buket mawar sampanye ke dalam pelukan Tiara dan berjalan di belakangnya. Tiara menatap kalung di dadanya dan baru menyadari bahwa kata-kata yang terukir di kalung tersebut sepertinya adalah tanggal mereka menjadi pasangan. Pada saat itu dia sangat terharu. Sangat sedikit pria yang mengingat hal-hal seperti hari jadi. "Niko, bagaimana kamu bisa begitu baik pada saya?" "Karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Niko menatap Tiara, matanya yang gelap dipenuhi dengan kelembutan yang tak berujung.
Saya akan menunjukkan satu hal lagi. Dia menarik Tiara ke tempat di mana mawar sampahnya diletakkan sebelumnya. Saat itulah dia menemukan bahwa ada juga sebuah kotak hadiah besar yang menurutnya sangat menyentuh namun agak lucu. Bukankah saya sudah menerima cukup banyak hadiah? Niko tidak tahu apa yang dipikirkan Tiara. Dia membantunya meletakkan buket mawar sampahnya di sampingnya sebelum mengambil kotak kado besar itu. Buka dan lihatlah. Tiara menatapnya dan mengulurkan tangannya untuk membuka ikatan pita pada kotak itu. Saat kotak kado itu terbuka, Tiara membeku di tempatnya. Isi kotak itu adalah sebuah biola yang sangat halus. Dia langsung mengenali biola itu sekilas. Biola itu adalah Tena yang terkenal seharga 450 miliar dan juga biola yang dibuat oleh pemain biola terkenal Italia Stradivari. Ini terlalu mahal untuk saya terima. Tiara kembali tersadar dan segera menutup kotak kado tersebut. Tidak ada yang tidak bisa kamu terima. Niko bersikeras memberikan biola itu kepadanya. Tiara takut merusaknya, jadi dia harus dengan hati-hati mengambil kotak kado itu ketika suara lembut dan menyenangkannya terdengar lagi di telinganya. Saya telah mencari biola ini kemana-mana. Saya harap ini bisa menandakan arti kebersamaan kita. Dan pada saat yang sama, saya ingin menggunakannya untuk merayakan arti perjalanan karir baru kamu. Tentu saja, saya berharap biola ini juga dapat menemanimu tampil di panggung-panggung terbaik di dunia di masa depan. Setelah Tiara mendengarkan kata-kata Niko, dia sangat terharu hingga hampir menangis. Dia mengendus dan mengedipkan mata dengan keras, berusaha menahan air matanya, tapi sayang sekali usahanya tidak berhasil. Kemudian dia berpura-pura galak dan berteriak, "Mengapa? Kamu sangat sensasional. Tidakkah kamu tahu kalau saya tidak boleh menangis di hari ulang tahun saya?" "Baiklah, salah saya karena membuatmu menangis." Ketika dia menatap pria yang berinisiatif mengakui kesalahannya, Tiara menangis dan tersenyum. Niko menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan dan kasih sayang. "Sebelum bertemu denganmu, saya tidak akan pernah berpikir untuk menjalani kehidupan seperti ini. Tetapi setelah bertemu denganmu, tampaknya kehidupan seperti ini tidak terlalu buruk." Ketika dia mendengar pria itu menghela nafas, Tiara menatapnya selama beberapa detik. Setelah itu, dia meletakkan biolanya di samping dan berinisiatif untuk melangkah maju dan memeluk pria itu. "Terima kasih, saya sangat menikmati semuanya hari ini." "Selama kamu menyukainya." Niko memeluknya kembali. Di bawah cahaya warna-warni, pemandangan mereka berdua berpelukan sangatlah indah. Setelah beberapa saat, Tiara mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, "Apa kamu ingin mendengarkan biola? Saya akan memainkan sebuah lagu untukmu." Tentu, dia tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk berjalan ke samping dan mengeluarkan biola sebelum lagu A Midsummer Night Dream yang romantis mengalun di udara. Suara biola yang ringan dan lincah yang diiringi oleh suara ombak, angin, dan kicauan burung camar yang sesekali terdengar, seperti putri duyung yang sedang bernyanyi di lautan, sungguh indah dan menyenangkan di telinga. Di kelas pertama, orang-orang yang memainkan biola lebih mirip peri yang memancarkan cahaya yang sangat mempesona.
Di akhir lagu, Tiara menatap Niko dengan penuh harap. Apa itu terdengar sempurna? Luar biasa, jawab Niko sambil berjalan selangkah demi selangkah. Dia berdiri diam di depan Tiara. Suaranya lembut dan menawan. Apa kamu tahu apa yang sebenarnya ingin saya lakukan sekarang? Jantung Tiara berdegup kencang. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Saya ingin menciummu. Niko mengambil biola di tangan Tiara dan meletakkannya di atas meja di sampingnya, lalu menundukkan kepalanya secara tiba-tiba dan mencium bibirnya yang lembut. Aroma yang dimiliki wanita itu terus menariknya untuk memperdalam ciuman itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencengkeram pinggang ramping wanita itu dengan erat, seolah-olah ingin menyerapnya ke dalam tubuhnya. Tetapi meskipun begitu, dia masih merasa itu tidak cukup. Tiara merasa pusing dan lemas akibat ciuman itu. Dan secara naluri, dia hanya bisa meraih benda di sebelahnya untuk menopang tubuhnya. Saat dia dalam keadaan kebingungan, Niko tiba-tiba melepaskannya dan mengangkatnya ke udara. Tiara yang telah kehilangan keseimbangannya langsung tersadar. Dia menatap pria itu dengan sabar dan tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam sekejap dia menjadi gugup dan panik. Saya belum mengambil biola itu. Dia mencoba mengalihkan perhatian pria itu dan mengulur-ngulur waktu. Namun Niko sama sekali tidak peduli. Nanti akan ada yang datang untuk membersihkan tempat ini. Setelah itu dia menggendongnya dan melangkah pergi. Kembali ke kamar, Tiara memandangi ranjang besar yang semakin mendekat. Jantungnya yang berdebar kencang dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Saat berikutnya, dia diletakkan di atas tempat tidur dan sebuah bayangan gelap menekannya. Niko bersandar pada Tiara dan dia secara alami menyadari tubuh Tiara yang tegang. Dia menekan dongkrongan tubuhnya dan mencium alisnya dengan lembut sebelum berbicara dengan suara seksi dan serak. Jangan takut, oke? Tiara melihat urat-urat biru di dahi Niko yang menyembul karena kesabarannya. Hatinya tiba-tiba tergerak seolah-olah tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia mengangguk pelan seolah-olah memberikan semacam isyarat kepada Niko. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba meningkat. Pada perjamuan itu, Gary tidak senang karena dia ditinggalkan. Dia juga ingin tinggal bersama Tiara dan memberikan hadiah kepadanya. Papa benar-benar jahat. Papa yang buluk. Papa sungguh kejam. Gary memarahi ayahnya dengan marah sambil cemberut. Bima dan Pandu tertawa melihat hal ini. Baiklah, Gary. Jangan marah. Ayahmu akan kembali dengan Tante Tiara sebentar lagi. Bima membujuk anak itu tetapi tidak banyak membantu. Papa adalah orang yang pertama kali membeli kejutan pada Tante Tiara. Jadi saya tidak bisa mengejutkannya dengan hadiah saya lagi. Gary melipat tangannya dan cemberut pelan. Penampilannya yang kecil membuat orang berpikir bahwa dia menggemaskan. Saat Pandu terpengaruh oleh kelucuannya, dia berjongkok dan membujuk. Kalau begitu, saya akan membawamu ke kamar Nona Tiara dan kita akan membuat kejutan untuknya sambil menunggunya kembali, oke? Ketika dia mendengar ini, mata redup Gary langsung berbinar. Oke, ayo kita pergi ke kamar Nona Tiara sekarang. Kemudian dua orang dewasa dan seorang anak kembali ke pintu kamar Deluxe karena tidak nyaman untuk membuka pintu dengan Gary dalam gendongannya.
Pandu menyerahkan kunci kamar kepada Bima dan memintanya untuk membuka kunci pintu sebagai gantinya. Bima hendak mendorong pintu untuk masuk ketika dia mendengar beberapa gerakan dari kamar tidur dan dia menutup pintu kamar dengan hati-hati. "Pak Bima, apa yang sedang kamu lakukan?" Pandu memperhatikan serangkaian tindakan Bima dan tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Gary pun bertanya, "Pak Bima, apa yang Anda lakukan saat membuka dan menutup pintu? Kita bahkan belum masuk." "Baiklah Pak Pandu, Gary, mari kita tunggu di kamar sebelah." Bima tertawa getir dan mencoba membujuk keduanya untuk pergi ke kamar sebelah, tetapi sayangnya gagal. Pandu yang curiga mengerutkan keningnya. "Apa yang akan kita lakukan di sebelah? Kita tunggu saja di kamar kakak saya." "Iya, saya harus menyiapkan kejutan untuk Tante Tiara." Gary mengangguk. Ketika dia melihat Pandu ingin mengambil kartu kamar untuk membuka pintu, Bima terburu-buru dia menghentikan tangan Pandu dan mengisyaratkan kepadanya. "Ini cukup merepotkan." "Apa yang merepotkan?" Begitu Pandu selesai berbicara, dia tertegun sejenak dan menatap Bima secara tiba-tiba, seolah-olah ingin menanyakan sesuatu dalam keheningan. Bima mengangguk dengan sadar. Dalam sekejap Pandu memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Suasana tiba-tiba menjadi aneh karena Gary tidak mengerti teka-teki macam apa yang sedang dimainkan oleh Pandu dan Bima. Mata hitam leganya menatap di antara mereka berdua sambil mendesak, "Om Pandu, ayo cepat masuk. Kalau tidak, Nona Tiara akan kembali lagi nanti. Tapi kejutan saya masih belum siap." Pandu terbatuk-batuk dengan canggung saat mendengar saran Gary. "Gary, ayo kita pergi ke kamar ayahmu dan menunggu saja." Gary merasa curiga. "Nona Tiara tidak tinggal di tempat Papa. Jadi kenapa saya harus menunggu di tempat Papa?" Sekarang anak itu telah mengajukan pertanyaan seperti itu. Pandu tidak mampu berkata-kata dan berkata dengan datar, "Tante Tiara akan pergi ke kamar ayahmu. Jadilah anak yang baik dan dengarkan saya ya." Gary memandang Pandu dengan skeptis, lalu melihat ke arah pintu yang tertutup dan akhirnya setuju. Di ruang tamu yang besar dan terang, Pandu duduk di sofa dengan Gary dalam pelukannya dan Bima. Beberapa menit berlalu dan Gary sangat mengantuk hingga dia mengucek-ngucek matanya. Dia menarik lengan baju Pandu dan bertanya dengan bingung, "Om Pandu, berapa lama lagi Tante Tiara dan Ayah akan kembali? Saya sudah mengantuk." Tanpa sadar Pandu dan Bima melirik ke arah jam dan mendapati bahwa itu sudah lewat pukul 1 dini hari. Mereka berdua tahu bahwa Tiara dan Niko tidak akan muncul lagi malam ini. Pada saat itu mereka berdua dengan penuh simpati menatap Gary. Pada pagi hari berikutnya, Tiara merasa seolah-olah dia telah ditabrak mobil ketika dia bangun dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Sebuah suara magnetik yang menyenangkan terdengar di telinganya. "Kamu sudah bangun." Tiara melihat Niko sudah berpakaian dan duduk di kursi dekat jendela tampak segar. Pada pemandangan ini, kenangan semalam juga mengalir deras seperti air pasang. Dia langsung tersipu malu dan menarik selimut untuk menutupi dirinya. Sungguh gila tadi malam. Dia juga menjadi gila dengan Niko. Ketika dia melihat Tiara yang berusaha menyembunyikan dirinya, Niko tertawa sebelum dia melangkah maju untuk menarik selimut dan berkata dengan hangat,
Jangan mencekik dirimu sendiri. Itu bukan urusanmu. Suara Tiara yang samar terdengar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik selimutnya dan secara tak terduga melihat wajah tampan yang sangat dekat. Setelah terkejut, dia bertanya dengan cemberut, "Kenapa kamu menakut-nakuti saya?" Suaranya sangat lembut dan terdengar sedikit genit. Niko sangat menikmati hal ini dan berkata sambil terkekeh, "Saya tidak menakut-nakutimu. Saya hanya ingin melihat berapa lama kamu berencana untuk bersembunyi di bawah sana. Jika kamu tercekik, maka saya akan menyelamatkanmu secepat mungkin." Pipi Tiara yang sudah memerah menjadi semakin panas ketika mendengar ini.